Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di FKIP kita tercinta ini. Salawat beserta salam tak lupa kita sajikan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke dalam alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang telah kita rasakan saat ini. Kata-kata penghormatan saya kepada Ibu Evi Rahmiati selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan klasikal dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul penggunaan keterampilan mengajar bagian 1 dengan saya Fadil Firdansyah sebagai anggota dan juga di Hakarima Nada Disrina Cinta Darasabila Mutirida Atal Kilbis Saibah Firosa Saflija dan juga Zidul Farah. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk dalam sesi presentasi. Untuk materi pertama mengenai keterampilan bertanya lanjutan akan dijelaskan oleh Mutirida dan juga Riha Karima. Kepada Mukti dan Riha dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan dari materi keterampilan bertanya lanjutan. Nah, gimana itu kalau pertama itu ada pengertian bertanya lanjutan. Bertanya adalah pertanyaan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada peserta didik. Pada dasarnya, pertanyaan yang diajukan merupakan suatu proses pemberian stimulasi secara verbal dengan maksud untuk menciptakan terjadinya proses intelektual pada siswa dengan memperhatikan respon atas pertanyaannya tersebut. Adanya interaksi tanya jawab ini supaya proses belajar mengajar berjalan dengan lancar dan kondusif. Jadi keterampilan bertanya lanjutan merupakan kelanjutan dari keterampilan bertanya dasar, yang mana keterampilan tanya dasar itu adalah sebagai pembuka. Keterampilan bertanya dasar berupa pertanyaan yang lebih mengutamakan usaha pengembangan kemampuan peserta didik, memperbesar kesempatan partisipasi mereka, dan mendorong agar mereka siswa berpikir kritis. Sedangkan keterampilan bertanya lanjut merupakan usaha untuk membuat siswa lebih berpikir pada tingkat kognitif yang lebih tinggi. Juga keterampilan bertanya lanjut merupakan kecakapan guru dalam mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan berpikir siswa, memperbesar partisipasi, dan mendorong siswa agar dapat berinisiatif sendiri. Yang mana pertanyaan yang akan diajukan oleh guru terdapat beberapa penuntun bagi calon guru ataupun pendidik agar mereka bisa mempertingkatkan ketika mereka berada di satu kelas untuk mempertanyakan materi yang ada di kelas tersebut. Yang kedua itu ada dari klasifikasi bertanya lanjut. Yang pertama itu adalah pertanyaan pengetahuan atau knowledge. Merupakan pertanyaan penalaran dalam kategori yang rendah yang hanya menuntut siswa untuk dapat mengungkapkan atau mengingat kembali pengetahuan yang dipelajari tentang fakta, kejadian, dan definisi. Nah, pertanyaan ini bisa digunakan dengan kata-kata seperti apa yang dimaksud dengan tata surya? Siapa penemu cahaya ataupun siapa penemu teori gravitasi? Nah, selanjutnya itu ada dari klasifikasi yang kedua, pertanyaan pemahaman, merupakan pertanyaan untuk menunjukkan apa yang telah dimengerti atau dipahami. Misalnya dengan menggunakan kata-kata seperti bedakan, gambar kembali, ataupun simpulkan. Contohnya, coba Anda terangkan kembali tentang materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, yang ketiga ada pertanyaan penerapan, yang dimana pertanyaan penerapan ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diingatkan kembali dan telah dipelajari dan menuntut suatu jawaban dengan konsep. Ini bisa digunakan dengan kata-kata atau kalimat seperti klasifikasi. Yang selanjutnya ada pertanyaan analisis. Nah, di pertanyaan analisis ini merupakan pertanyaan tingkat tinggi yang dituntut berpikir untuk menjawab pertanyaan analisis.
Nah, di sini guru atau pendidik bisa menggunakan kata-kata seperti identifikasi, kemukakan, misalnya, coba Anda kemukakan pendapat kalian mengenai bumi yang semakin hari semakin panas. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan sintesis, yang mana pertanyaan tingkat tinggi yang menuntut siswa untuk berpikir orisinil dan kreatif, di mana pendidik ataupun guru bisa menggunakan kata-kata seperti ciptakan, susunlah, atau tulislah. Contohnya, coba Anda ciptakan suatu jembatan yang dibuat dari stick ice cream, yang dimana jembatan itu bisa menampung beban sebesar 20 kg ataupun yang lain. Kemudian ada klasifikasi pertanyaan lanjut yang terakhir, yaitu ada pertanyaan evaluasi. Nah, pertanyaan ini menurut adanya standar atau kriteria pengukuran yang akan mengakibatkan jawaban berbeda. Nah, di sini guru ataupun pendidik bisa menggunakan kata-kata ataupun kata-kata seperti beri alasan atau bandingkan. Misalnya, coba Anda bandingkan antara planet Mars dengan planet Jupiter, misalnya. Kemudian materi selanjutnya ada tujuan pertanyaan lanjut. Nah, pertanyaan berlanjutan ini bertujuan untuk merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru, maka siswa akan mulai berpikir. Dia akan mencari tahu di kepala mereka kayak apa ya yang dimaksud dengan ini ya. Kemudian ada memotivasi siswa agar terlibat dari interaksi belajar siswa. Nah, adanya pertanyaan ini, maka ada interaksi antara siswa dengan guru. Tidak hanya siswa dengan guru. Misalnya siswanya tidak tahu nih, pasti dia akan nanya ke teman sebangkunya, apa ya yang dimaksud dengan ini ya? Kalau misalnya dia malu untuk bertanya sama guru kan. Kemudian ada melatih strategi agar dapat berpikir di pikir. Nah, yang dimaksud di program ini apa sih? Di program ini berpikir kreatif untuk solusi alternatif suatu masalah. Jadi peserta didik ini dilatih untuk dapat bisa berpikir ketika mereka menghadapi suatu masalah. Nah, mereka berpikir untuk mencari solusi yang alternatif. Kemudian memotivasi siswa agar terlibat dari interaksi belajar siswa. Nah, yang terakhir itu ada mencapai tujuan belajar. Nah, dari adanya pertanyaan-pertanyaan berlanjutan ini, guru dapat memfokuskan belajar mereka agar dapat ke tujuan yang dituju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rima. Dah. Nah, selanjutnya ada manfaat dari keterampilan belajar. Nah, selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama itu ada meningkatkan partisipasi dan keaktifan siswa. Nah, dengan mengajukan pertanyaan, siswa ini akan lebih terdorong untuk berpikir dan berbicara dalam diskusi. Dan di sini guru dapat mendorong siswa untuk lebih aktif terlibat dalam diskusi kelas, sehingga meningkatkan partisipasi mereka. Nah, hal ini membuat mereka lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Jadi mereka ini bukan sekedar mendengarkan. Terus yang kedua itu ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadikan pertanyaan lanjutan ini membantu siswa berpikir lebih dalam. Jadi mereka akan belajar menganalisis, mengumpulkan informasi, dan membuat kesimpulan sendiri. Pertanyaan lanjutan yang dirancang dengan baik dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih dalam. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan hasil belajar siswa. Penerapan keterampilan bertanya lanjutan berpengaruh positif kepada hasil belajar siswa. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga benar-benar memahami materinya. Selanjutnya, ada prinsip dari keterampilan bertanya lanjutan. Yang pertama itu ada kehangatan dan antusiasme. Jadi di sini guru perlu bersikap ramah dan antusias saat bertanya. Misalnya dengan ekspresi wajah yang menyenangkan, nada suara yang bersemangat, serta bahasa tubuh yang lebih positif. Hal ini akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendorong peserta didik untuk lebih aktif dalam berpartisipasi. Terus yang kedua itu ada penghindaran pengulangan pertanyaan yang tidak perlu. Jadi di sini jika peserta tidak menjawab, guru sebaiknya tidak terus-menerus mengulang pertanyaan yang sama. Hal ini bisa membuat mereka kehilangan fokus. Sebagai gantinya, guru dapat memberikan petunjuk atau pertanyaan lanjutan yang membantu mereka dapat menemukan jawaban itu. Terus yang ketiga itu ada memberikan waktu berpikir. Jadi di sini guru perlu memberi waktu pada peserta didik untuk memikirkan jawabannya. Jeda ini penting agar mereka dapat menentukan pertanyaan dengan baik dan menyusun jawaban
dari menjawab pertanyaan sendiri. Jadi di sini guru tidak seharusnya langsung menjawab pertanyaan, namun memberi waktu untuk siswa berpikir. Dengan begitu, peserta didik akan lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Terus yang terakhir, ada menghindari pertanyaan ganda. Jadi di sini guru sebaiknya tidak mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus karena dapat membingungkan peserta didik. Lebih baik mengajukan satu pertanyaan secara jelas, lalu menunggu jawaban sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Terus selanjutnya ada komponen. Yang pertama itu ada pengembangan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Nah, jadi di sini guru perlu diharapkan mampu mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik berpikir lebih dalam, mulai dari mengingat informasi dasar hingga menganalisis dan mengevaluasi suatu konsep. Terus yang kedua itu ada pengaturan urutan pertanyaan. Jadi di sini pertanyaan harus disusun dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks agar peserta didik dapat memahami materi secara lebih sistematis dan dalam. Terus yang ketiga itu ada penggunaan pertanyaan pelacak. Jadi di sini guru dapat menggali pemahaman lebih lanjut dalam mengajukan pertanyaan lanjutan, seperti meminta klarifikasi, alasan, dan contoh nyata dari jawaban peserta didik tersebut. Terus yang terakhir itu ada peningkatan terjadinya interaksi. Jadi di sini guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, menjawab, dan berdiskusi interaksi antara guru dan peserta didik yang akan membuat peserta didik semakin aktif. Mungkin itu saja sebelum pada bukti dan juga lihat. Untuk materi selanjutnya mengenai keterampilan penguatan akan dijelaskan oleh Saibah Furosa dan Cinta Dara Sabila. Pada Saibah dan Cinta, silakan. Baik, selanjutnya dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan penguatan. Jadi, penguatan ini adalah segala bentuk respon, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik. Yang bertujuan untuk memberikan informasi atau feedback atau umpan balik bagi si penerima, yakni peserta didik, atas perbuatannya sebagai suatu tindakan dorongan ataupun koreksi. Jadi bisa dikatakan bahwasanya penguatan ini adalah segala bentuk respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku peserta didik, baik secara verbal, yakni kata-kata, pujian maupun motivasi, maupun non-verbal, yakni senyuman, beri isyarat, dan gestur positif. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai perilaku mereka, baik untuk memperbuat perilaku positif maupun untuk mengoreksi perilaku yang sesuai atau negatif. Kemudian biasanya dalam konteks pembelajaran dalam bimbingan dan konseling ini berfungsi sebagai dorongan atau motivasi agar peserta didik belajar dan mengembangkan sikap yang lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya adalah tujuan dari pemberian penguatan. Yang pertama adalah meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Nah, jadi dalam proses pembelajaran, perhatian peserta didik sangat penting karena menjadi kunci awal keberhasilan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika seorang guru memberikan penguatan baik dalam bentuk verbal seperti saya katakan tadi maupun non-verbal, hal ini akan menarik dan mempertahankan perhatian siswa terhadap pembelajaran di depan matanya. Dengan meningkatkan perhatian ini, tentunya nanti siswa akan lebih mudah untuk memahami informasi yang diberikan oleh guru di depan. Kemudian yang kedua, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Jadi teman-teman, dengan adanya penguatan, baik dalam bentuk penghargaan, pengakuan, ataupun pujian dari guru, siswa akan merasa dihargai atas usaha yang telah ia lakukan. Jadi motivasi yang tinggi itu tentu juga dapat membantu siswa dalam menghadapi tantangan akademik untuk kedepannya. Karena apa? Karena mereka pasti nantinya terdorong untuk terus-menerus mencoba meskipun mengalami kesulitan. Karena udah dipuji tadi, jadi kan naik daun ya. Nah, naik daun dia mau terus tuh kasih jawaban apa yang kita. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kegiatan belajar dan membina tingkah laku peserta didik yang produktif. Jadi
penguatan ini tadi seperti saya katakan adalah mendorong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Jadi siswa yang mendapat apresiasi dari guru rata-rata cenderung lebih berani untuk bertanya, berdiskusi, kemudian serta berkontribusi lah dalam kelas. Hal ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif antar sesama dan dinamis. Kemudian penguatan membantu membentuk karakter dan kebiasaan yang produktif seperti sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dengan teman sekelasnya. Jadi ketika siswa merasa bahwa perilaku positif mereka dihargai, mereka kan nanti ngerasa kayak lebih termotivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut sampai ke depan-depannya supaya apa? Supaya dipuji oleh guru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip keterampilan penguatan. Yang pertama itu ada kehangatan dan keantusiasan. Nah, kawan-kawan, saat kita memberikan penguatan, kita nanti waktu menjadi guru itu kita harus menunjukkan sikap yang ramah, penuh perhatian, dan juga antusias terhadap peserta didik kita. Kehangatan dalam komunikasi itu contohnya itu misalnya kayak kita kasih senyuman peserta didik, kontak mata dengan peserta didik, dan juga nada suara yang menyenangkan. Jadi kita ketika menjelaskan itu, ketika menjadi seorang guru, kita nggak boleh tuh misalnya kita kayak ketus ataupun cuek gitu. Nah, kita nada bicara kita tuh harus menyenangkan. Lalu kenapa sih kita itu harus antusias? Karena antusias ini tuh bisa berdampak kalau misalnya gurunya itu antusias, itu bisa menularkan energi yang baik juga ke anak muridnya gitu. Jadi kalau gurunya antusias, anak murid pun jadi semangat untuk belajar. Lalu yang kedua itu ada kebermaknaan. Penguatan yang diberikan kepada peserta didik itu harus memiliki makna yang jelas. Contohnya itu dia nggak cuma sekedar pujian. Contohnya misalnya kayak gini, anak tuh dia udah menjawab pertanyaan yang lumayan sulit. Nah, kita tuh jangan cuma kayak apresiasi itu oh iya bagus, jangan cuma kayak gitu, tapi kita oh jawaban kamu bagus banget, makasih ya udah berpikir secara kritis, sudah menjelaskan dengan baik gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada menghindari penguatan respon negatif. Nah, kita sebagai guru itu harus bisa menghindari yang namanya sarkasme. Nah, terus kayak misalnya memberikan hukuman yang berlebih ataupun pokoknya hal-hal yang negatif lah kayak gitu. Itu kita nggak boleh. Misalnya si anak ini kan dia nggak bisa jawab di posisinya, dia nggak bisa jawab ataupun jawaban dia nggak tepat gitu. Kita nggak bisa langsung bilang kayak oh jawaban kamu nggak betul, oh kenapa jawabnya kayak gini, nggak bisa langsung kayak gitu. Nah, kita bilang kayak bisa kita memberikan apresiasi dulu lah, kayak terima kasih sudah menjawab. Mungkin ada teman-teman lain ada yang ingin memberikan pendapat gitu. Lalu selanjutnya itu ada teknik pemberian penguatan. Nah, teknik pemberian penguatan itu dia ada dua. Yang pertama itu ada verbal. Nah, verbal ini itu berupa lisan ya. Dia boleh pujian, boleh pengakuan gitu. Nah, di verbal ini itu kita bisa memberikan kata-kata ataupun kalimat. Nah, kalau kata-katanya itu contohnya misalnya kita sudah memberikan pertanyaan terus si anak bisa menjawab gitu. Nah, kita bisa bilang kayak bagus banget ataupun kayak jawaban kamu tepat sekali kayak gitu misalnya. Nah, kalau misalnya contoh kalimat itu kita bisa bilang kayak kalau kalimat itu saya bisa kayak dua bagus banget penjelasan kamu sangat teratur kayak gitu misalnya, ataupun misalnya pekerjaan kamu yang udah kamu lakukan bagus sekali kayak gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada penguatan nonverbal. Nah, kalau penguatan nonverbal ini dia ada beberapa. Yang pertama itu ada penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Nah, contohnya itu misalnya kayak kita senyum, terus misalnya anggukan ibu jari, misalnya anaknya jawab terus kayak kita kok bagus banget gitu misalnya. Habis itu yang kedua itu ada penguatan dengan cara mendekati. Nah, kalau teman-teman sadar
mau dosen ataupun guru kita di sekolah dulu itu kalau misalnya ngajar itu pasti ada misalnya mendekatkan anak murid. Ada. Nah, itu salah satu penguatan nonverbal. Lalu yang ketiga itu ada penguatan dengan sentuhan. Nah, kadang banyak kita lihat mau guru, mau dosen itu kan kalau misalnya ngomong ataupun ngejelasin itu ada kadang-kadang tiba. Nah, itu. Nah, itu termasuk dari penguatan dengan sentuhan ataupun mungkin misalnya nih kita menang atau apa kayak gitu. Terus guru kita jabat tangan. Bisa kita menang sesuatu terus bisa kasih apa terus guru jabat tangan. Nah, itu termasuk ke penguatan sentuhan juga. Lalu selanjutnya itu ada penguatan dengan melakukan kegiatan menyenangkan. Nah, penguatan ini itu misalnya kita ngelakuin praktis pun nih ataupun kayak gini. Kemarin tuh kan Bu Evi pernah suruh ngisi apa sih namanya? Pokoknya ngisi kuesioner gitu ya. Pokoknya yang Bu Evi pernah suruh ngisi sesuatu kan yang hitung-hitung. Nah, itu kan misalnya ada satu orang yang siap kan jadi bisa bilang tolong bantu kawannya ya. Nah, itu termasuk ke dalam penguatan dengan melakukan kegiatan menyenangkan. Jadi misalnya ada anak murid yang udah siap, kita bisa minta anak murid tersebut untuk membantu kawannya yang lain, yaitu membimbing kawannya yang lain. Nah, lalu selanjutnya itu ada penguatan berupa simbol atau benda. Nah, ini tuh contohnya misalnya disuruh nulis sesuatu, terus kan dikumpul tuh kertasnya, terus nanti gurunya itu kasih nilai, ya misalnya dia kasih centang ataupun kalau misalnya di anak-anak SD itu ataupun TK kadang ada dikasih stiker kayak gitu. Nah, itu juga termasuk ke dalam penguatan nonverbal. Lalu yang terakhir itu ada penguatan tidak penuh. Nah, jadi penguatan tidak penuh ini itu kalau misalnya ada peserta didik dia meminta jawabannya itu enggak sepenuhnya benar gitu. Nah, jadi kayak tadi saya bilang kalau guru itu nggak bisa langsung menyalahkan apa yang dia jawab kayak gitu. Tapi lebih baik guru itu bilang kayak apresiasi ini aja dulu apa yang dia jawab, terus kita cari lagi jawaban yang betulnya itu sama-sama. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saibah dan kita. Selanjutnya keterampilan menjelaskan yang akan dijelaskan oleh Safi Bikyar dan juga Jenny Bifara. Kepada Safi Bikyar dan Jenny, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Oke, saya Jenny Bifara akan menjelaskan tentang keterampilan menjelaskan. Nah, pada PPT sudah terlampir dua penjelasan tentang menjelaskan itu sendiri dari dua ahli. Yang pertama yaitu keterampilan menjelaskan, bertujuan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami sehingga pendengar dapat memahami konsep atau gagasan yang disampaikan dengan baik. Nah, itu merupakan pengertian dari Jamara pada 2006. Sedangkan dari Surya pada 2007, keterampilan menjelaskan adalah informasi yang disampaikan dengan jelas, sistematis dan menarik, akan lebih mudah diingat oleh pendengar. Hal ini membantu dalam meningkatkan daya ingat dan retensi informasi. Nah, secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa keterampilan menjelaskan ini merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi, konsep atau gagasan yang dapat diterima oleh pendengar atau audiens. Nah, ketika keterampilan menjelaskan ini tentu akan melibatkan seperti penggunaan bahasa, yang dimana ketika kita menggunakan bahasa itu kita harus menyesuaikan dengan tingkat audiens kita. Misal anak SD, TK, SMP, SMA, mahasiswa atau lansia itu kita harus membedakan. Ketika kita menjelaskan kepada anak TK atau SD, kita harus menggunakan bahasa yang sederhana, yang asik, yang mengajak untuk bermain tapi serius gitu. Berbeda juga ketika kita menjelaskan kepada anak SMA atau mahasiswa yang dimana kita sudah bisa menjelaskan dengan bahasa yang istilah, bahasa ilmiah gitu. Itu juga ketika kita menjelaskan kepada orang lansia gitu ya, kita harus menjelaskan dengan perlahan-lahan, dengan sabar juga tentunya. Okay, next slide. Nah, selanjutnya tujuan keterampilan menjelaskan. Pada PPT ada terlampir 5 poin, yaitu yang pertama sekali membantu pemahaman, yang kedua mempermudah proses belajar, yang ketiga mengurangi kesalahpahaman, yang keempat meningkatkan daya ingat dan retensi, dan yang kelima membantu pengambilan keputusan. Nah, secara garis besarnya tujuan utama dari keterampilan menjelaskan ini adalah untuk memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik gitu, sehingga 5 poin ini tuh
pemahaman, pengambilan keputusan dan lain-lain. Selanjutnya ada metode keterampilan menjelaskan. Yang pertama sekali itu ada metode deduktif, yang dimana pada metode deduktif ini kita menjelaskan dulu teori secara umum atau secara keseluruhan, baru menjelaskan dengan contoh yang lengkap atau yang spesifik. Jadi yang umum baru spesifik. Misal gini, ketika seorang guru fisika menjelaskan tentang gaya, jadi guru tersebut menjelaskan dulu apa itu gaya, bagaimana tentang gaya dan rumus-rumus umum. Baru kemudian guru fisika tersebut menjelaskan bahwa gaya itu terbagi lagi, ada gaya sentripetal, misal gaya gravitasi, gaya tarik menarik atau segala macamnya. Yang kedua ada metode induktif. Kalau metode induktif ini kebalikan dari deduktif. Kalau misal deduktif tadi dari umum spesifik, kalau induktif dari spesifik ke umum. Dia dimulai dengan contoh yang lengkap atau informasi yang lebih spesifik baru ke secara umumnya gitu. Misal seperti dosen ekonomi gitu ya, yang menjelaskan tentang inflasi. Jadi dosennya itu jelasin dulu nih, misal pada tahun 2011 kita beli beras misal 70.000 gitu, sehingga pada tahun 2025 kita beli beras dengan harga 100.000. Itu merupakan contoh inflasi, baru si dosen tersebut menjelaskan apa itu inflasi. Nah, kalau misal induktif ini lebih cocok dengan yang bersifat materi yang bersifat analisis, data atau bisa gitu. Sedangkan deduktif itu lebih cocok dengan materi yang bersifat teoritis. Nah, yang ketiga ada metode analogi. Untuk metode analogi ini itu adalah menjelaskan konsep yang sulit dengan membandingkan dengan sesuatu yang lebih familiar bagi audiens. Jadi kita membuat sebuah perbandingan gitu dengan konsep yang kita bikin sendiri yang lebih familiar, sehingga audiens kita itu lebih paham gitu apa yang kita informasikan gitu, atau apa yang kita jelaskan. Contoh misal, anggap saya sebagai guru BK, saya menjelaskan atau mengedukasikan tentang dampak dari bullying ya. Jadi anggap aja analoginya, kertas ini merupakan seorang korban atau perasaan si korban. Jadi si korban ini sering mendapat cacian, makian, kekerasan fisik atau verbal, sehingga ketika pelaku ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya, perasaan si korban ini tuh mungkin akan berjalan baik-baik saja, tapi perasaannya tetap menyimpan luka, trauma dan segala macamnya gitu. Jadi kita bisa menganalogikan dengan sesuatu benda atau contoh yang lain biar bisa familiar dengan audiens lebih dipahami dengan baik. Oke, next slide. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Kalau metode demonstrasi ini itu adalah bagaimana kita bisa menjelaskan langsung dengan contoh atau kerja langsung gitu. Misal biasanya itu cocok untuk dunia perteknikan, kedokteran, perawatan gitu ya, yang dimana ketika kita menjelaskan kita harus menunjukkan sebuah gambar, ilustrasi, bakteri, misalnya mekanika tanah, mekanika beton, kerikil, sehingga kan orang bisa paham lebih ini. Dan misal contohnya itu misal kita menjelaskan tentang pengoperasian mesin mobil gitu. Jadi kita bongkar dulu mobilnya, jelasin satu-satu. Nah, itu dinamakan dengan metode demonstrasi. Nah, selanjutnya metode interaktif. Namanya aja interaktif, berarti interaksi gitu ya. Pada metode interaktif ini kita memberi ruang kepada audiens untuk bertanya dan diskusi, sehingga audiens bisa mempertanyakan apa yang kurang paham gitu. Jadi bisa sama-sama enak gitu. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Safija. Terima kasih atas perhatiannya, saya serahkan kepada moderator. Safija. Teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari rekan kami mengenai dengan definisi dan juga dari metode. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai komponen keterampilan menjelaskan. Jadi, yang pertama itu ada poin merencanakan. Merencanakan ini merupakan tahap awal yang kita lakukan sebelum kita memulai keterampilan menjelaskan ini. Jadi, pertama itu ada poin menganalisis masalah yang akan dijelaskan secara keseluruhan termasuk unsur-unsur yang terkait. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan tentang siswa, alangkah baiknya kita menganalisis dulu nih unsur-unsurnya ada apa aja. Misalnya kita membahas tentang kesehatan mental. Nah, kesehatan mental di sini misalnya ada tentang kesehatan mental, misalnya ada tentang self love, ada self esteem dan lain sebagainya. Nah, kemudian poin satunya itu adalah menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan. Dan misalnya kita bahas tentang kesehatan mental nih, unsur yang berkaitan di situ apa? Ada psikologis, ada emosi dan juga ada sosial. Nah, jadi kita tetapkan nih hubungan antara ketiga unsur tersebut. Misalnya hubungan antara psikologis dengan emosi dan sosial
ini dapat menciptakan kesehatan mental yang bagus. Kemudian selanjutnya itu menelaah rumus prinsip atau generalisasi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah ketika kita menjelaskan materi yang ingin kita sampaikan. Nah, menelaah hukum di sini, misalnya nih kita menjelaskannya misalnya tentang fisika atau misalnya tentang FIKA, kan ada rumus-rumusnya nih. Jadi yang dimaksud dengan menelaah hukum di sini adalah landasan atau pegangan yang kita punya yang bisa menjadi landasan relevan. Misalnya ketika kita menjelaskan itu, misalnya kita menjelaskan tentang bimbingan bahasa ini, jadi kan ada berbagai teori-teorinya. Jadi teori-teori ini kita jadikan sebagai landasan atau pegangan kita terkait dengan materi yang akan kita jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada menganalisis karakteristik penerimaan pesan atau menganalisis karakteristik dari para siswa kita. Nah, jadi menganalisis karakteristik di sini adalah ekspresi dari mereka dan juga gestur tubuh mereka. Jadi kita lihat nih, misalkan mereka terlihat bingung ataupun mereka terlihat tidak nyaman atau bosan. Nah, jadi nanti di akhir itu kita bisa memberikan sesi diskusi atau tanya jawab. Yang mana yang buat mereka bingung, yang mana kenapa mereka bisa merasa bosan, sehingga itu bisa menjadi evaluasi juga bagi kita dalam menjelaskan materi-materi selanjutnya. Nah, next slide. Nah, di sini poin kedua itu ada menyajikan penjelasan. Nah, kalau misalkan sebelumnya tadi itu merencanakan, maka selanjutnya itu adalah menyajikan penjelasan. Menyajikan penjelasan di sini adalah proses menyampaikan pesan sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan dan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Di sini yang pertama ada penjelasan. Nah, penjelasan di sini adalah penjelasan tujuan dan juga bahasa seperti sudah saya sampaikan sebelumnya. Di mana di sini kita menggunakan intonasi nada, kemudian verbal kosakata yang bagus dan juga dari gestur tubuh kita sendiri. Kemudian kedua itu ada penggunaan contoh dan ilustrasi agar lebih menarik. Nah, kalau misalnya kita menggunakan metode ceramah, misalnya kita hanya menjelaskannya saja, tapi tidak ada contoh atau ilustrasi yang bisa kita berikan kepada siswa, sehingga siswa ini merasa bosan dan juga tidak ada imajinasi yang bisa mereka bayangkan untuk menghubungkan materi yang kita sampaikan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya itu ada memberikan penekanan. Nah, memberikan penekanan di sini itu dapat berupa ketegasan dalam suara kita ataupun pengulangan dari poin yang penting, sehingga siswa ini langsung menerima pesannya itu, poinnya itu mereka bisa langsung menarik kesimpulan itu dan yang bagian ini penting. Jadi tujuan yang kita ingin sampaikan itu lebih mudah bisa diterima oleh para siswa. Kemudian selanjutnya ada pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini dimulai dari menentukan tema, tujuan, dan juga metode dan penerimaan metode yang sebelumnya sudah dipaparkan. Kemudian yang terakhir itu ada balikan. Nah, balikan ini adalah sesi diskusi, di mana di sini setelah kita memberikan penjelasan, setelah ada berbagai contoh dan lain sebagainya, terakhir itu kita memberikan kesempatan diskusi kepada para peserta didik ini, sehingga materi yang kita berikan itu benar-benar dipahami secara keseluruhan oleh para peserta didik. Kemudian selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip keterampilan menjelaskan. Nah, jadi teman-teman, dalam keterampilan menjelaskan ini ada beberapa prinsip yang harusnya kita ketahui sebagai seorang calon guru. Yang pertama di sini ada penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, atau di akhir dan pertemuan, tergantung keperluan dan juga tergantung dengan situasi. Nah, jadi bisa ketika kita baru masuk langsung kita berikan pertanyaan nih, misalnya ada yang tahu ini nggak gitu, ataupun bisa kita mulai dulu dengan entah itu basa-basi, entah itu kita mulai motivasi dulu, baru kita mulai masuk ke penjelasan materi yang ingin kita sampaikan. Kemudian kedua ada penjelasan dapat diselingi dengan tanya jawab, agar kondisi di kelas itu bervariasi dan juga bisa menyenangkan. Kemudian selanjutnya itu penjelasan harus relevan dengan tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian penjelasan dapat diberikan apabila ada pertanyaan dari siswa itu sendiri maupun yang sudah kita rencanakan sebagai seorang guru. Kemudian ada materi penjelasan harus bermakna bagi siswa, dan yang terakhir penjelasan harus sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, ini persis seperti yang sudah akan saya jelaskan sebelumnya. Misalnya nih, kita masuknya itu di kelas SD, kemudian kita menjelaskan di situ tentang pengembangan tentang kesehatan mental. Misalnya kita jelaskan kepada anak SD ini ada yang namanya OCD, ada namanya NPD. Teman-teman kita yang SD, siswa kita yang SD ini tentunya masih belum bisa menangkap materi sejauh itu. Jadi kalau misalkan masih SD ini kita bisa memberikan penjelasan mengenai pendidikan seksualitas, yang mana yang bagian tubuh yang boleh dipegang oleh orang lain dan yang mana yang tidak boleh dipegang. Ini menyesuaikan dengan umur, situasi dan juga kondisi. Kemudian next slide. Nah, jadi teman-teman, dari keterampilan menjelaskan ini ada kelebihan dan juga
kekurangan. Yang pertama itu kelebihan dari penerapan menjelaskan ini. Yang pertama ada lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam melihat dan organisasi maupun menerima informasi yang diberikan oleh guru. Kemudian selanjutnya lebih mudah dalam meningkatkan kemampuan siswa, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengembangkan ide-ide tersebut. Nah, jadi kan karena tadi itu ada sisi tanya jawab, sehingga kita memberikan jalan nih kepada para siswa dan kita dalam mengembangkan ide-ide yang mereka punya. Namun setiap ada kelebihan tentunya itu ada kekurangan. Itulah ada kita bilang menjelaskan ini. Jadi kekurangannya yang pertama itu ada bila menjelaskan terlalu lama sebagai cenderung menjadi karakteristik yang auditif atau yang hanya mendengarkan saja sehingga mereka pasif. Nah, sehingga ketika kita sedang menjelaskan terlalu banyak, mereka para peserta didik kita ini menjadi para peserta didik yang pasif, di mana mereka itu hanya menerima saja, namun tidak mempunyai keinginan atau tidak punya motivasi untuk mencari juga materi yang lain untuk menambah wawasan mereka. Kemudian selanjutnya itu ada apabila menggunakan terlalu lama, nah tentunya ini membosankan. Tentunya kita sering merasakan ini tadi waktu ke sekolah gitu. Kalau misalnya menggunakan ceramah itu pasti kita bosan. Dan juga yang terakhir itu kesempatan untuk diskusi ini menjadi sedikit. Kalau misalnya waktunya itu 1 jam, kita pakai untuk menjelaskan 50 menit, otomatis sesi diskusi ini bisa jadi tidak terselesaikan dengan baik. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa hal yang harusnya kita hindari nih sebagai seorang guru. Salah satunya itu dalam keterampilan belajar. Salah satunya itu ada menghindari dalam memberatkan siswa terlalu lama atau menghadap papan tulis terlalu lama, sehingga kita tidak bisa mengontrol situasi dalam kelas itu. Kemudian selanjutnya itu ada juga menjaga atau mengatur intonasi bicara kita, sehingga suara kita ini tidak hanya didengar oleh siswa sekitar kita saja, tapi dapat terdengar sampai ke belakang, sampai satu kelas itu dapat mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Nah, mungkin ya sekian dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya Baik, terima kasih kepada Zin dan selanjutnya. Untuk materi terakhir, keterampilan memberikan variasi stimulus akan dijelaskan oleh Nada dan juga saya sendiri. Kepada Nada, silakan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari variasi stimulus. Variasi stimulus ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kebosanan menjalani aktivitas. Variasi stimulus ini juga digunakan oleh guru variasi stimulus ini juga digunakan untuk menarik perhatian siswanya agar siswanya lebih fokus dalam menjalani kegiatan yang ada di kelas. Nah, ada beberapa komponen yang ada di dalam keterampilan variasi stimulus ini. Yang pertama adalah variasi dalam cara mengajar guru. Pada variasi dalam mengajar guru ini ada beberapa komponen lagi. Yang pertama itu ada variasi suara, di mana guru ini menggunakan intonasi yang berbeda dalam mengajar. Ini seperti yang dijelasin sama Sakti tadi, sama Jadi juga, bahwa guru itu menggunakan intonasi yang berbeda agar siswanya ini tidak merasa bosan atau siswanya ini lebih fokus pada gurunya. Yang kedua, ada pemusatan perhatian. Guru ini bisa saja berkata kayak, coba perhatikan wajib ini anak-anak, agar si anak-anak ini yang pertamanya awalnya tidak fokus bisa jadi lebih fokus kepada poin yang dijelaskan. Selanjutnya ada kontak pandang dan gerak. Kalau kita ingat saat kita belajar tuh kalau sedang konklusi itu guru biasanya ada yang natap ke belakang, ada yang tiba-tiba menatap siswanya. Itu salah satu teknik dari variasi cara mengajar guru agar si siswanya ini jadi sadar bahwa guru ini siswanya lebih fokus pada kelasnya. Terakhir itu ada ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Ini adalah ekspresi dan gerakan yang digunakan guru untuk menarik siswa agar siswanya ini lebih tertarik pada pelajaran yang dijelaskan. Yang kedua ada variasi dalam menggunakan media dan alat pengajaran. Pada poin kedua ini ada beberapa komponen juga. Yang pertama ada visual aids, yaitu alat yang dapat dilihat seperti gambar, video dan juga yang ada juga diagram, agar si siswanya ini lebih paham. Kalau misalnya kita belajar fisika atau kimia, kita bisa lebih fokus untuk masuk pelajarannya saat guru itu langsung praktek daripada menggunakan teori kan. Nah, itu adalah salah satu teknik dari variasi dalam menggunakan media dan alat pengajaran oleh guru. Selanjutnya ada
paham akan materi yang diajarkan. Itu ada motorik aids, yaitu alat yang dapat diraba. Ini juga hampir sama dengan poin pertama tadi. Tapi bedanya ini digunakan alat-alat seperti kerangka atau alat-alat kerangka lainnya. Yang terakhir ada audio visual aids, yaitu gabungan dari 3 jenis sebelumnya. Misalnya seperti film edukasi dan juga sebagainya. Komponen keterampilan variasi musik terakhir ada variasi dalam pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Nah, ini pola interaksi ini digunakan dulu agar kegiatan belajar mengajar itu tidak bosan, agar kegiatan belajar mengajar itu akan beraneka ragam. Contohnya itu seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek dan tanya jawab interaktif, agar siswanya ini nggak sibuk-sibuk dirinya dengan teman-temannya atau gurunya nggak sibuk-sibuk diri untuk mengajar di depan, tapi bisa langsung bekerja sama gitu, menciptakan kelas yang lebih bekerja sama. Baiklah, ini presentasi dari saya. Seperti saya kembalikan kepada teman-teman, kepada Fadil. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan fungsi atau manfaat dari variasi stimulus. Nah, di sini ada 7 fungsi atau manfaatnya. Pertama itu adalah membantu kebosanan siswa. Nah, dengan adanya variasi stimulus ini, kita dapat menghadirkan pembelajaran yang menarik dan baik tidak terkesan monoton dibandingkan dengan pembelajaran konvensional lainnya yang dapat mengakibatkan siswa kehilangan minat dan fokus. Serta dengan adanya simulasi, dengan adanya variasi stimulus seperti penggunaan media, diskusi kelompok atau aktivitas fisik, itu akan membuat suasana pembelajaran lebih menarik dan juga lebih dinamis, serta sehingga dapat mengurangi bosan dan menjaga siswa agar tetap fokus dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua ada meningkatkan motivasi. Nah, dengan variasi stimulus kita dapat membuat siswa tertarik dan terlibat. Nah, ketika murid ataupun siswa ini terlibat, dia cenderung lebih termotivasi dan juga dia mungkin lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Kemudian yang ketiga ada memacu mengembangkan potensi siswa. Nah, dengan adanya variasi stimulus ini kita dapat mengidentifikasi dan juga mengembangkan potensi siswa yang tidak terdeteksi melalui metode belajar konvensional. Misalnya siswa yang berbakat dalam interaksi ini, dia lebih belajar dengan tugas yang berbau dalam hal kreativitas, sementara siswa dengan kemampuan analitis mungkin lebih ego dalam tugas proyek penelitian. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan rasa ingin tahu siswa. Variasi stimulus yang melibatkan eksplorasi, eksperimen atau pemecahan masalah dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Nah, ketika siswa penasaran, mereka akan lebih semangat untuk mencari tahu lebih banyak dan memperdalam pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Dan yang kelima ada menumbuhkan perilaku belajar positif. Nah, dengan menumbuhkan perilaku belajar positif, lingkungan pembelajaran bervariasi akan menumbuhkan perilaku belajar yang positif. Siswa akan belajar menghargai proses pembelajaran dan mengembangkan keterampilan belajar yang baik seperti kerjasama, berpikir, kritis dan juga berinteraksi. Kemudian yang keenam ada meningkatkan partisipasi siswa dalam interaksi pembelajaran. Variasi stimulus yang melibatkan interaksi aktif seperti diskusi kelompok atau debat dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Siswa akan lebih terlibat untuk berbagi pandangan dari teman-teman mereka. Kemudian yang terakhir yang ketujuh itu akan memperlancar dan memperjelas komunikasi. Nah, variasi stimulus seperti penggunaan visual, audio dan praktek dapat memperjelas materi pembelajaran dan mempermudah komunikasi guru dan siswa, serta siswa akan lebih mudah paham mengenai konsep-konsep yang diajarkan. Baik, dengan berakhirnya sesi presentasi pada hari ini, selanjutnya kita akan masuk ke sesi praktek. Untuk penampilan pertama, yaitu keterampilan bertanya. Saya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan. Baik, perkenalkan.
Perkenalkan, nama saya Arna Rizka Syalda. Saya akan bertanya ke kelompok 2 yang mana pertanyaannya tadi tentang keterampilan belajar lanjutan yang sudah dijelaskan di awal materi tadi. Nah, pertanyaannya, jelaskan bagaimana prinsip memberikan waktu berpikir itu dapat mempengaruhi kualitas jawaban siswa dan pengembangan kemampuan berpikir mereka dalam proses belajar. Terima kasih. Baik, saya akan menanyakan kepada kelompok 2. Perkenalkan, saya Aura Najla. Pertanyaannya yaitu, adakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian penguatan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa? Baik, terima kasih pada kelompok. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah. Jadi, pertanyaannya adalah, ini kan kita belajar tentang bimbingan klasikal, yaitu salah satu layanan bimbingan konseling dalam kelas. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan tertentu antara keterampilan mengajar bimbingan klasikal ini dengan keterampilan mengajar mata pelajaran biasa? Mungkin pada metodenya, adapun teknik yang digunakan. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Naksir Nawal. Jadi saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan fungsi variasi stimulus salah satunya untuk meningkatkan motivasi. Jadi bagaimana setelah diberikan variasi stimulus ini motivasi siswa masih belum meningkat? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aura. Saya Saiba Firosa. Tadi pertanyaan Aura itu, adakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian penguatan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa? Jadi menurut jurnal yang saya baca, ada faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor pendukung itu bisa jadi seperti minat siswa itu sendiri, kemudian sarana prasarana yang lengkap dan memadai, kemudian kreativitas guru atau keterampilan memberikan penguatan tadi, serta perhatian dan kerjasama orang tua dan guru-guru lain dalam meningkatkan motivasi siswa ini. Kemudian apa faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya adalah pada saat pemberian penguatan guna meningkatkan kedisiplinan siswa belajar, yaitu terdapat pada faktor siswa itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya siswa itu belum bisa mandiri, kemudian belum ada rasa tanggung jawab untuk disiplin dirinya dalam pembelajaran. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arina Rizka Syalda. Yang pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana prinsip memberikan waktu berpikir dapat mempengaruhi kualitas jawaban siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka dalam proses belajar. Nah, jadi salah satu prinsipnya yaitu memberikan waktu berpikir dalam proses pembelajaran memiliki dampak signifikan terhadap kualitas jawaban siswa dan mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Nah, dengan memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk merenung dalam menjawab pertanyaan, mereka dapat mengolah informasi dengan lebih mendalam, menghasilkan jawaban yang lebih berkualitas, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, salah satu prinsip pokok keterampilan bertanya yang harus diperhatikan oleh guru adalah memberikan waktu berpikir kepada siswa sebelum mereka menjawab pertanyaan. Hal ini memungkinkan siswa untuk memahami pertanyaan yang baik, menganalisis informasi yang relevan, dan menyusun jawaban yang tepat. Dengan demikian, siswa tidak hanya menghafal informasi, namun juga belajar menghubungkan konsep dengan menerapkannya dengan konteks yang lebih berbeda. Apakah ada perbedaan antara keterampilan mengajar dalam bimbingan klasikal dengan keterampilan mengajar pada pelajaran seperti metodenya atau teknik yang digunakan? Menurut jurnal yang saya baca, pengajaran klasikal itu adalah pembelajaran yang memang yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi memang pembelajaran klasikal ini dengan metode pembelajaran mata pelajaran biasa itu sebenarnya sama. Adapun kalau misalnya pembelajaran klasikal ini, menurut Anur Rahman yang menyatakan bahwa model pembelajaran klasikal lebih mengutamakan pada peran guru dan memberikan informasi melalui materi pelajaran yang disajikan. Artinya sama dengan materi biasa. Sekian. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nawal, di mana pertanyaan yang tadi adalah bagaimana apabila setelah diberikan stimulus motivasi belajar siswa tetap tidak ada perubahan. Nah, baik, jadi dari salah satu jurnal saya dapatkan, metode atau stimulus yang paling tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa itu adalah metode reward and punishment. Nah, di mana reward itu ketika kita memberikan bentuk apresiasi baik itu verbal maupun yang lainnya, maupun misalnya pemberian snack ataupun permen gitu seperti yang tadi, itu
itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, apa yang akan terjadi apabila setelah kita memberikan metode tersebut, motivasi belajar siswa ini masih sama gitu kan, masih tidak naik lah, masih standar aja. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah mengevaluasi stimulus yang kita berikan. Misalnya stimulus yang kita berikan tadi ini bentuknya reward and punishment. Jadi kita evaluasi lagi nih, apakah stimulus yang sudah kita berikan ini tepat untuk peserta didik kita ini, atau perlu adanya perubahan yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya itu mengidentifikasi hambatan belajar siswa. Mungkin hambatan belajar siswa ini tidak bergantung, tidak dipengaruhi hanya oleh satu metode saja. Mungkin ada hambatan-hambatan lainnya, entah itu faktor internalnya, masalah keluarga atau lain sebagainya. Jadi kita harus juga mengidentifikasi hambatan yang ada pada siswa tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada libatkan siswa dalam proses perencanaan. Nah, jadi di sini diperlukan adanya diskusi di antara guru dengan siswa, yang misalnya yang sebenarnya siswa ini inginkan itu seperti apa. Nah, kemudian nanti dari berbagai jawaban-jawaban dari siswa ini kita simpulkan nih. Jadi yang tepat yang kita berikan stimulus seperti apa. Kalau misalnya stimulus satu nih sudah kita berikan nih, tapi tidak ada perubahan, ini mungkin bisa diberikan stimulus yang lainnya. Sekian dari saya, mungkin kepada teman-teman ada yang Saya ingin menambahkan jawaban dari Nada tadi dari pertanyaan Farah yang bagaimana perbedaan keterampilan mengajar pada bimbingan klasikal dengan mata pelajaran ya. Jelas saya setuju dengan pendapat dari Nada bahwa sangat berbeda, karena di mana ketika keterampilan mengajar pada bimbingan klasikal dengan mata pelajaran itu berbeda dari tujuan, metode, materi itu bahkan berbeda. Karena dari tujuan bimbingan klasikal yaitu untuk menyelenggarakan layanan bimbingan konseling yang memadukan dari 4 domain bimbingan konseling, yaitu dan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan pada mata pelajaran yaitu berfokus pada pelajaran tertentu seperti fisika, matematika, kimia, dan segala macamnya. Dari metodenya juga gitu. Pada metode bimbingan klasikal tentu lebih menggunakan pendekatan dengan sesuai dengan pribadi si siswanya. Berbeda lagi dengan penjelasan mata pelajaran. Dan fokus juga berbeda. Kalau fokus bimbingan klasikal kan bersifat preventif ya, pencegahan. Berbeda juga dengan mata pelajaran. Karena mata pelajaran ini berfokus pada bagaimana si peserta didik paham akan informasi atau pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Sekian dari saya, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, apa sih perbedaannya?
tumbuhan itu bisa kita ukur, bisa kita lihat gigi, tinggi badan, sedangkan perkembangan itu tidak bisa kita lihat, namun kita bisa rasakan. Nah, selanjutnya materi ini adalah tata surya dan naiknya yang akan dijelaskan oleh kakak kita. Beri tepuk tangannya dulu. Halo everyone. Nah, kita hari ini perkenalan dulu ya. Saya semua boleh panggil Kak Cinta. Nah, nama kakak di sini Cinta Dela Sebelah. Kakak kebetulan dari Universitas Syafala. Nah, jadi hari ini kakak diberi kesempatan untuk belajar bersama adik-adik semua nih. Nah, hari ini kita bakal belajar tentang tata surya. Nah, adik-adik ada yang udah tahu belum apa aja planet-planet yang ada di dalam tata surya? Kita semua ya, coba yang mau sebutin coba angkat tangan. Kakak yang di depan coba apa tadi? Venus, bagus sekali. Siapa lagi yang Satu. Nah, tadi kan adik-adik semua udah menjawab banyak planet yang ada di tata surya kan. Nah, sekarang ibu mau nanya nih. Siapa yang tahu planet terbesar dalam tata surya? Ibu saya tahu. Ada yang baju pink di sana? Kakak baju pink. Ya, benar sekali. Nah, adik-adik semua. Kenapa dia dibilang sebagai planet yang terbesar? Dia itu memiliki diameter khatulistiwanya itu sebesar 143 Dia besar sekali dan bahkan NASA itu menyebutkan kalau NASA itu siapa yang tahu NASA? Nah, tadi ada bertanya, dia tahu ibu, dia tahu. Ah. Nah, adik-adik, NASA juga menyebutkan kalau besarnya planet Jupiter ini itu bisa mencapai 2 kali lipat dari gabungan seluruh planet. Siapa yang tahu NASA itu apa? Ibu. Nah, silakan. Jadi NASA itu adalah badan pemerintahan Amerika Serikat yang bertanggung jawab di antariksa. Namanya siapa?
selanjutnya. Semangat